Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Karena berkat pertolongan Tuhan, kita masih diizinkan bersama dalam keluarga kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Walaupun hanya di rumah saja, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa, Pak. Malam hari ini kita akan tunduk kepala. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita akan ingat kebaikan Tuhan pada sepanjang hari ini. Karena berkat kemurahan Tuhan, kita dapat hidup sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berbunyi, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Pujian berkat kemurahan-Mu akan mengawali ibadah doa pada malam hari ini. Dengan segenap hati kita tunduk di bawah Tuhan. Mari kita akan menikmati ibadah pada malam hari ini. Dengan kerendahan hati, mari kita akan pujikan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu, kita hayati setiap lirik ini, setiap apapun yang kita akan nyanyikan ya. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. dengan kemurahan-Mu. Bahkan Tuhan telah merancangkan Kau rancangkan masa depan kita masa depanku yang sesuai dengan harapan Tuhan. dengan harapan. Aku ada saat
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini berkat kemurahan Engkau sehingga kami bisa beribadah pada Engkau bersama keluarga kami. Tuhan pimpin kami Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau izinkan kami bersama-sama untuk beribadah bersama Tuhan. Namun kami ampuni ya Tuhan atas dosa pengalaman hidup kami yang kami masih kurang mendukakan hati Tuhan, bahkan kami masih banyak pengalaman hidup kami. Tuhan ampuni kami ya Yesus, dan kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan telah kumpulkan kami setia untuk bisa beribadah pada Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah dibicarakan oleh Tuhan. Bila Tuhan akan mengurapi dan Tuhan akan memimpin kami dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini, terkhusus untuk malam hari ini karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki bulan Agustus, kita berkebaktian doa bersama keluarga kita, dan sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kita bersyukur pada malam hari ini, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat setiap apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kita, karena Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Pujian Kaulah segalanya akan mengantarkan kita untuk menyembah Tuhan. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya, Kaulah yang kupadang Tuhan selama hidup kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami. Kau yang kami muliakan ya Tuhan, karena Engkaulah Bapa dan Raja kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan rencana sangat indah untuk kami ya Tuhan. bagiku. Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Di setiap jalanku, Hatiku Tuhan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Benar ya Tuhan. di dalam hidupku, Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya.
kepada hamba yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersilakan. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian doa pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akan melanjutkan dalam sesi doa nanti, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Langsung saja saya akan membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersehati dalam doa malam hari ini. Namun sebelumnya perkenankan kami sedikit belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang bodoh dan lemah ini Tuhan, mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon urapan Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran ilahi, untuk menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa rancangan kita manusia itu bertolak belakang dengan rancangannya Tuhan. Bahkan dengan jelas dinyatakan oleh firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Artinya betapa rancangan kita manusia itu tidak sesuai atau jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Malam hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang kita sudah hafal, yaitu seorang anak yang oleh bapaknya sangat dikasihi melebihi saudara-saudaranya, sehingga menimbulkan kecemburuan yang kecemburuan itu menjadikan saudara-saudaranya benci sekali dengan anak ini. Siapakah dia? Tentulah kita sudah hafal. Dia adalah Yusuf. Yusuf tumbuh menjadi anak yang dimanjakan, menjadi anak yang diistimewakan oleh orang tuanya terutama, sehingga dari kecil sampai beranjak remaja dia hidup dalam kenyamanan sebagai seorang anak yang dispesialkan oleh orang tua. Namun demikian, ketika cerita kehidupan Yusuf dimulai dari dia beranjak remaja, Yusuf berumur 17 tahun ketika Pak Yakub mengutus dia untuk mencari saudara-saudaranya, menengok di mana saudara-saudaranya itu menggembalakan kambing domba orang tuanya. Yusuf dengan berpakaian jubah maha indah,
yang diberikan oleh orang tuanya pergi mencari saudara-saudaranya. Ketika dari jauh saudara-saudara Yusuf sudah melihat kedatangannya, mereka merancangkan kejahatan besar terhadap Yusuf. Rencana semula Yusuf dihabisi supaya apa? Supaya kebencian mereka terlampiaskan, sekaligus mimpi-mimpinya Yusuf yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi orang terhormat, itu tidak akan terwujud. Namun ketika Yusuf sampai pada kakak-kakaknya, ada salah seorang kakak Yusuf yang mempunyai gagasan jangan dibunuh karena dia adalah saudara kita, sebenci apapun kita, dia adalah darah daging kita. Maka Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur yang ada di tengah-tengah padang itu. Untuk selanjutnya kita tahu Yusuf dijual kepada saudagar Midian dan akhirnya dijual lagi kepada Tuan Potifar di tanah Mesir. Di sana Yusuf menjadi budak, dan bagaimana Yusuf menjalani hari-hari ketika kesesakan itu dia alami. Sebelumnya dia tidak pernah mengalami yang namanya keprihatinan, apalagi kesakitan dan penderitaan. Yusuf salah satu hamba Tuhan yang pantas untuk kita jadikan teladan dalam hidup kita. Bagaimana menjalani semua kepahitan itu dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang pertama, Yusuf tunduk pada kehendak Tuhan. Walaupun yang terjadi terhadap Yusuf sangat-sangat berat untuk dilakukan, sangat-sangat menghimpit, menyesakkan, tetapi dalam Alkitab tidak ditulis bahwa Yusuf mengeluh, Yusuf ketakutan, Yusuf bersungut-sungut, Yusuf menyalahkan keadaan, Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menjalani semuanya itu dengan ikhlas. Artinya kepahitan penderitaan yang dialami itu dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga tidak mustahil Yusuf dari seorang budak diangkat menjadi pekerja. Karena kinerjanya baik, maka Tuan Potifar terus meningkatkan prestasi kerjanya menjadi pekerja tetap, menjadi mandor. Dan akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh harta Potifar. Sepertinya mimpi-mimpi Yusuf ketika dulu itu hampir mendekati kenyataan, karena Yusuf sudah menjadi seorang yang berkehidupan mapan, nyaman, bahkan terhormat. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Yusuf kembali mengalami kepahitan setelah difitnah oleh istri Potifar, sehingga tanpa harus diadili dia dijebloskan ke dalam penjara.
Kembali Yusuf menjalani kehidupan di penjara. Ketika dulu dia menjadi budak dan sekarang hidup sebagai tahanan. Lebih pahit. Namun demikian, Yusuf tetap menjalaninya dengan ikhlas. Artinya, Yusuf menjalani semuanya itu dengan tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, sampai-sampai kepala penjara mempercayai dia untuk mengurusi semua keperluan penjara termasuk para tahanan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf tunduk pada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan terus memberikan keberhasilan pada apa yang dipercayakan kepada Yusuf. Tuhan buat semuanya berhasil. Akhirnya ada titik terang. Ada beberapa teman mungkin satu sel di penjara yang menyampaikan mimpi-mimpi mereka, dan mereka sangat gelisah karena mimpi-mimpi itu. Yusuf memberi mereka pencerahan dengan mengartikan mimpi-mimpi mereka itu. Kata Yusuf, bukankah ada Allah yang mengartikan mimpi-mimpi? Jadi sekalipun Yusuf bisa mengartikan mimpi-mimpi mereka, tapi itu karena Allah. Artinya Yusuf tidak sombong. Dan betul apa yang terjadi pada mereka setelah 3 hari Yusuf menceritakan mimpi-mimpi mereka itu terjadi. Salah seorang, yaitu juru minum, dikembalikan pada posisinya, dia menjadi juru minum Fir'aun. Tetapi juru roti digantung oleh Fir'aun. Sebelumnya Yusuf berpesan kepada juru minum, tolong besok kalau kamu sudah keluar, sudah kembali kepada jabatanmu, sampaikanlah hal ihwalku ini kepada raja. Oke, mungkin begitu kata juru minum. Tetapi pada kenyataannya Yusuf menunggu-nunggu dengan berdebar-debar, berharap-harap. Tapi ternyata hari demi hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, bahkan ganti tahun, itu tidak terjawab. Yusuf dilupakan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Yusuf diuji ketika rancangan Tuhan akan digenapi, ketika rancangan Tuhan itu akan dinyatakan. Ternyata seperti kata firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi dari rancangan manusia. Artinya tidak ada yang bisa memahami, tidak ada yang bisa menyelami apa kehendak Tuhan. Sehingga Yusuf sekalipun seolah-olah nasibnya menggantung, tetapi dia tetap menjalani semuanya itu dengan setia, tunduk pada kehendak Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita juga bisa jadi mengalami walaupun tidak seperti yang Yusuf alami, apa yang terjadi dalam hidup kita, baik hidup secara pribadi, keluarga, atau gereja, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, mungkin tidak seperti yang kita yang kita rancang. Tetapi kita diberitahu oleh firman Tuhan melalui keteladanan Yusuf,
mengalir sajalah kepada rancangan dan kehendaknya Tuhan. Nah, selanjutnya Yusuf benar-benar menerima penggenapan janji Tuhan, menjadi penguasa, menjadi pimpinan, bahkan menjadi orang terpenting setelah Raja Fir'aun di Mesir. Yaitu setelah Raja Fir'aun mimpi, dan mimpi itu pun hanya Yusuf yang bisa mengartikan. Sekaligus Yusuf menyampaikan berbagai kebijakan yang harus disampaikan, yang harus dikerjakan oleh Raja Fir'aun. Karena menurut mimpinya Raja Fir'aun itu 7 tahun negeri itu akan kelimpahan pangan. Tetapi setelah itu 7 tahun lagi akan kekeringan, dan kekeringan itu akan menghapus sama sekali kelimpahan yang sebelumnya tidak berbekas. Sehingga Yusuf perlu menyampaikan beberapa pendapat dan arahan. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita bisa menoleh latar belakangnya Yusuf. Entah Yusuf itu dulu sekolah apa tidak di Mesir, tetapi dari apa yang disampaikan kepada Raja Fir'aun sampai kagum. Tidak ada orang lain sebijaksana kamu. Maka kamulah orang yang tepat kuangkat menjadi pengelola atas seluruh negeri ini. Luar biasa. Akhirnya Yusuf pun menjadi penguasa di tanah Mesir. Artinya, jawaban dari rancangan Tuhan melalui mimpi-mimpi ketika mudanya Yusuf itu sudah digenapi oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa langsung ke ayat dari Kejadian. Ke bagian selanjutnya, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ketika Yusuf sudah berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ketakutan sekali ketika ayah mereka Pak Yakub sudah meninggal. Jangan-jangan nanti Yusuf dendam pada kita, membalas dendam. Tetapi ini kata Yusuf, memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf mengimani itu, bahwa ketika dia menjalani proses kehidupan di Mesir, itu dia sedang menjalani Tuhan yang menyiapkan dia untuk menjadi penolong bagi kelangsungan bangsa yang besar. Walaupun sampai saat itu Pak Yakub dan anak keturunannya itu belum sampai 100 orang, tetapi iman Yusuf seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham dan sampai kepada Pak Yakub Israel, bahwa bangsa itu menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Dan Yusuf mengimani itu, sehingga ketika penderitaan itu dialami, dijalani dengan penuh iman kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dari
Mazmur 119 ayat 11, demikian bunyinya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pemazmur menyimpan janji Tuhan itu menjadi rambu kehidupan, rambu jalan hidupnya, supaya tidak menyimpang, supaya tidak berbuat dosa, tidak melanggar titah dan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun sudah berjanji pada kita orang-orang percaya bahwa rancangan Tuhan terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Dan mari seperti yang Yusuf teladankan, kita pegang janji Tuhan itu untuk menjadi kekuatan, penghiburan, menjadi semangat ketika kita menjalani kehidupan yang bisa jadi jatuh bangun, atau bahkan bisa jadi terus dalam kesesakan, dalam penderitaan, agar kita tidak mengeluh, agar kita tidak menyalahkan keadaan, agar kita tidak bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu adalah unsur pemberontakan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita menjalani penderitaan kesesakan, kita bersungut-sungut. Berpeganglah pada janji Tuhan. Karena kalau dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 14 ayat 24, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Hidupnya Yusuf sudah dirancang sejak awal. Dan walaupun saudara-saudaranya menjerumuskan dia dalam penderitaan, tetapi tetap rancangan Tuhan itulah yang terjadi. Demikian juga dengan hidup kita, walaupun kesesakan, walaupun penderitaan terjadi, bahkan bertubi-tubi menimpa hidup kita, tetapi rancangan Tuhan tetap akan terjadi ketika kita hidup di jalannya Tuhan. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Mari kita berpegang pada janji Tuhan, karena Tuhan yang berjanji pasti ditepati, pasti digenapi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Manusia bisa jadi berubah setia, dari setia menjadi tidak setia, tetapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Termasuk ketika Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Termasuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, perlindungan Tuhan, dan segala kemurahan yang Tuhan janjikan kepada kita ketika kita setia. Kata hamba Tuhan Musa, asal kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka jalan yang kita lalui itu jalan berkat. Amin. Mari kita syukuri firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami ini lemah. Kami mohon Roh Kudus memberi kami
kesanggupan, kemampuan untuk mengingat, untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan kami mohon juga Roh Kudus yang akan menjelaskannya kepada setiap kami yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba lemah, hamba bodoh, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menyampaikan kebenaran yang Tuhan maksud. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diperlengkapi oleh hambanya lewat pengajarannya yang mengajarkan tentang bagaimana kita harus tunduk terhadap perintah Tuhan dan selalu berpegang pada Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan telah perlengkapi kehidupan kita lewat pengajarannya. Bahkan saat ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tentunya dalam pergumulan kita masih banyak sekali yang harus kita doakan. Kasih Tuhanlah yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Bahkan kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Pujian Bapa yang kekal akan membawa kita masuk dalam saat kita berdoa. Mari dengan sikap doa kita akan menyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu pujian yang akan kita nyanyikan. Kasih yang sempurna telah Semua dari Engkau ya Tuhan. terima darimu, Bukan hanya karena kebaikan kita semua, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. oleh kasih karunia Tuhan memulihkan kita. Bahkan kita tidak layak untuk menyembah Tuhan, namun Tuhan layakkan kita untuk menyembah Tuhan. Maka Tuhan memanggil kita. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu-Mu ya Tuhan. Ku ketuk pintu Tuhan pun selalu membukakan untuk dan kita. Kau bukakan. Adalah Bapa kita, adalah Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal.
Selamat berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.